Halo semuanya, perkenalkan saya Angelina Nadea dengan NIM 12S22015 dan peer saya Dolo Butar-Butar dengan NIM 12S2209. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas kode UTS kami. Baik, di sini readmenya akan dibacakan oleh Dolo. Jadi pada UTS kali ini ada dua tahap satu tugas yang diberikan, tas 01 dan 02. Di mana tas 01 itu merupakan grading. Nah, jadi UTS kali ini merupakan lanjutan dari praktikum-praktikum sebelumnya, terutama juga untuk kuis, di mana pada UTS kali ini kita hanya perlu menambahkan fitur grading untuk enrollment-nya, di mana sebelum-sebelumnya enrollment itu tidak memiliki grading. Nah, kalau jadi bilang non. Terus kalau sekarang itu akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada delapan grade, yaitu A, A, B, B, C, D, D, E, dan T. Nah, T ini sama dengan E yang akan diasankan sebagai non. Kemudian di sini ada format untuk dari perintah enrollment grade itu. Ada course code-nya, ada student ID atau NIM, kemudian tahunnya, angkatannya, semesternya ganjil genap, kemudian ada grade-nya yang 8 tadi. Nah, kemudian inti dari tugas satu ini kita hanya memerlukan satu case tambahan, yaitu enrollment grade. Nah, kemudian untuk tugas yang kedua itu ada students GPA. Nah, di mana tugas kali ini kita akan menampilkan detail student yang akan menampilkan data studentnya dengan tambahan IPK dan juga jumlah SKS yang sudah diambilnya. Nah, jadi istilahnya kayak mengisi KRS lah di tugas yang 02 ini. Nah, adapun perintah yang ditambahkan untuk case-nya yaitu ada case student detail, di mana isinya itu ada dia berdasarkan student ID. Nanti isinya itu bisa dilihat di sini pada outputnya ada NIM, nama, tahunnya, kemudian prodi dan juga ini ada IPK dan juga jumlah SKS yang sudah diambil. Nah, jadi kita akan lanjut ke kelas dari tugas kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan course.java terlebih dahulu, yang dimana pada baris pertama itu kita definisikan di mana kelas ini berada, course ini berada. Selanjutnya di sini ada import Java util list dan import Java util object. Lanjut di sini ada public class course, yang dimana kita akan mempresentasikan kursus akademiknya. Selanjutnya di sini ada private final string code, private final string name, dan private final integer credits, ada string grade, dan ada lecturer. Selanjutnya di sini ada public course yang dimana kita definisikan konstruktor untuk kelas course digunakan untuk membuat objek kursus. Selanjutnya di sini ada public string get code pada baris ke-29 yang dimana kita mengembalikan kode dari kursus tadi. Lanjut di sini pada baris ke-33 ada override yang dimana kita menandakan bahwa metode ini metode dari superclass atau interface-nya. Selanjutnya di sini ada public string to string yang dimana ini untuk menghasilkan representasi dari objek course ini. Selanjutnya pada baris ke-50 di sini ada override yang kita definisikan di bawahnya untuk mengoverride metode dari superclass dan interface tadi. Nah, di sini ada public boolean pada baris ke-56 yang dimana ini untuk membandingkan objek course dengan objek lain untuk kesamaannya. Lanjut di sini ada baris ke-57 ada if kita membuat ini untuk membandingkan objek itu sendiri. Lanjut di sini ada baris 58 ini kita bandingkan tidak nol dan kelasnya sama dengan kelas course. Selanjutnya di sini ada pada baris ke-62 yang dimana ini penutup dari kelas course.java ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan enrollment.java-nya. Pada enrollment.java ini sama seperti tadi lagi, kita definisikan kelas di mana kelas enrollment ini berada. Lalu kita import Java util.object-nya. Selanjutnya di sini ada public class enrollment, yang di mana kita representasikan suatu pendaftaran mahasiswa. Selanjutnya kita deklarasikan ada private final string course code, ada string student ID, string academic year, ada string semester, dan string grade. Selanjutnya ada integer credit. Selanjutnya pada public enrollment ini, yang dimana kita definisikan constructor enrollment lagi, yang dimana ini untuk membuat objek pendaftaran kursus dari parameter yang diberikan tadi.
Selanjutnya kita menggunakan getter. Getter ini digunakan untuk mendapatkan nilai dari variabel instance tadi. Ada get semester, get year, get code, get ID, get grade, dan get credit. Selanjutnya kita menggunakan setter. Yang setter ini untuk mengatur nilai dari grade tadi. Lanjut ada override yang dimana ini untuk mengoverride metode dari superclass atau interface yang telah kita buat. Pada baris ke-70 ini kita kembalikan mendefinisikan toString untuk menghasilkan representasi dari enrollment. Selanjutnya pada baris ke-69 kita override untuk mengoverride metode dari superclass atau interface-nya. Pada baris ke-71 sama seperti tadi, ini untuk memeriksa objek itu dibandingkan dengan objek itu sendiri. Selanjutnya, if objek sama dengan null, ini mana ini untuk membandingkan tidak null dan kelasnya sama dengan kelas enrollment. Selanjutnya pada baris ke-77 ini untuk menutup kelas dari enrollment.java-nya. Pada lecturer.java-nya, pada baris ke-10 ini kita definisikan kelas lecturer ini dipresentasikan oleh seorang dosen. Nah, di sini kita deklarasikan ada string ID, string name, string initial, string email, dan string studi program. Selanjutnya di sini ada public lecturer yang dimana ini mendefinisikan konstruktornya digunakan untuk membuat objek dari dosen tadi. Selanjutnya ada validasi dari parameter konstruktor yaitu dengan illegal argument expectation. Lalu di sini ada this ID, this name, this initial, dan this email, dan this studi program. Pada baris ke-29, kita override ini menandakan superclass dan interface tadi. Selanjutnya ada getter ID, getter initial, dan getter email. Selanjutnya pada student.java, cepatan ya. Pada student.java ini sama seperti tadi lagi, kita memberitahukan bahwa student ini berada di kelas mana, yaitu ada package academic.model. Lalu di sini ada pada baris ke-10 public class student implements comparable ini, yang dimana ini kita implementasi dari comparable ini yang dimana objek student akan diurutkan. Selanjutnya kita deklarasikan kembali ada string ID, string name, integer year, dan string program. Pada baris ke-16 ada private student yang dimana ini akan digunakan untuk membuat objek siswa dengan parameter yang diberikan tadi. Lalu kita override yang dimana ini override dari superclass yang tadi. Sama seperti tadi lagi, public toString ini definisikan untuk menghasilkan representasi dari objek student tadi. Selanjutnya di sini kita menggunakan hashcode, public hashcode, yang dimana untuk menghasilkan nilai hash berdasarkan ID mahasiswa tadi. Lanjut di sini pada baris ke-37, kita bandingkan student ini dengan objek lain untuk kesamaannya. Ada juga if this sama dengan objek, di mana ini untuk memeriksa objek dibandingkan dari objek itu sendiri. Selanjutnya di sini ada public object get ID, ini untuk mengembalikan ID dari mahasiswa tadi. Lalu kita override, dan selanjutnya ada public integer compare to student, yang dimana ini untuk membandingkan student satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada pada baris ke-50, ini kita bandingkan ID siswa dari objek saat ini ID siswa dari objek lainnya untuk hasil perbandingannya. Lalu kita tutup untuk kelas dari objek tersebut, dari student tersebut. Driver 1 dan 2 akan dijelaskan oleh pair saya. Baik, jadi pada driver 1 ini merupakan driver yang kurang lebih mirip bersama dengan driver yang ada di quiz, di mana kita akan mempunyai beberapa array list. Nah, jadi di sini ada array list surat, student, course, dan enrollment. Nah, jadi apa sih kegunaan dari array list ini? Jadi dengan ini sama seperti di quiz dan tugas dua sebelumnya, bahwasannya inputan yang kita masukkan itu akan disimpan ke dalam array list. Nah, kemudian setelah disimpan nanti akan ada di bagian bawah ya, akan ada untuk pengecekan integritas datanya atau data integritinya, di mana apabila suatu entitas atau suatu mahasiswa itu sudah ditambahkan, jika ditambahkan kedua kalinya, maka data duplikasi yang kedua kali ini akan dihapus dan tidak akan dimasukkan ke dalam array list, sehingga duplikasi data akan terhindarkan. Nah,
Kemudian di sini ada scanner, seperti yang kita tahu scanner itu untuk menerima inputan. Kemudian di sini ada kondisi percabangan menggunakan while, di mana di percabangan ini sama seperti pada praktikum dan sebelumnya, bahwasannya jika dia akan mengecek jika inputannya itu tidak triple dash atau selain triple dash, maka dia akan lanjut ke eh, code-code yang ada di bawahnya. Misalnya seperti sini ada switch case. Nah, jadi kalau misalnya dia memberikan inputan triple dash, maka berdasarkan percabangan ini dia akan break berhenti. Bisa dilihat pada di sini break. Nah, jadi kalau misalnya dia triple dash dia akan langsung break, tidak lagi melanjutkan untuk meminta inputan dari si usernya. Nah, kemudian di sini ada string action dengan token null. Nah, jadi di sini kita akan tokenisasi, membentuk beberapa nantinya akan membentuk beberapa argumen yang akan diterima oleh program dari user. Nah, kemudian ada switch case di mana kami membuat namanya itu si action ya. Ini di token pertama di rule pertama. Bahwasannya ada beberapa case yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas ini. Nah, yang pertama itu ada lecturer add. Nah, lecturer add ini seperti namanya dia akan menambahkan suatu lecturer atau pengajar yang terdiri dari seperti ini ya parameternya. Bisa dilihat. Jadi kalau mau dilihat di lecturer itu parameternya itu ada ini. Nah, dia terdiri dari string ID, string name, string inisialnya, string email, dan juga string study program. Nah, inilah constructor untuk si lecturernya tadi. Kemudian eh, ada, oh enggak, kemudian lecturer ini sama seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya akan ditambahkan ke dalam array list. Jika dia eh, merupakan duplikasi, dia akan dihapuskan menggunakan di link hash set, lecturer set. Nah, jadi guna code ini nanti akan saya jelaskan bahwasanya ini akan menghapus data redundant pada release si lecturer ini. Release ini, lecturer. Kemudian case yang kedua itu ada student add, seperti namanya dia akan menambahkan data student baru, di mana konstruktornya itu bisa kita lihat pada kelas student. Dia akan berisi ID atau NIM-nya, NIM studentnya itu, kemudian namanya, kemudian angkatan serta prodinya, prodi apa. Itu adalah konstruktor untuk si studentnya. Sama seperti lecturer juga, dia akan dicek lagi nanti apakah ada data yang redundant atau tidak. Untuk pengecekan redundant data ada atau tidak itu berlaku untuk semua case ya. Jadi untuk case yang ketiga itu ada enrollment add. Nah, ini untuk menambahkan enrollment baru, di mana konstruktor dari enrollment ini bisa kita lihat pada kelas enrollment.java. Di sini konstruktornya terdiri dari string course code. Ini istilahnya kode mata kuliah. Kemudian ada NIM dari mahasiswa yang mengassign atau mengambil enrollment tersebut. Kemudian ada academic year, angkatan apa? Bukan angkatan, tahun ajar, tahun didiknya, tahun ajarannya. Kemudian ada juga semesternya, apakah dia ganjil, genap, atau semester pendek. Nah, jadi eh, sama seperti seperti case yang sebelum-sebelumnya dia akan mengecek redundancy data. Kemudian ada case keempat, course add, di mana di course add ini ada sedikit yang berbeda, di mana dia akan memiliki list berupa release string. Dia akan mengambil instruktur inisial. Nah, jadi ini seperti yang ada di kuis ya, bahwasannya di course itu akan ada inisial dari instruktur yang mengajar untuk course tersebut. Misalnya kita masukkan Bu Parmonangan untuk mengajar misalnya basis data. Jadi nanti inisial Bu Parmonangan itu kan PAT. Jadi di belakang dari si course ini akan ada inisial lebih itu. Nah, bisa kita lihat di sini di kelas course Javanya bahwasannya konstruktor dari course ini ada string code, string name, string credit, string grade, terus ada list lecturernya, kemudian ngambil data dari instructorsnya. Nah, jadi instructorsnya inilah nanti yang akan kita assign sebagai inisialnya. Oke, kemudian em, ini ada apa ya? Looping for untuk mengambil nilai dari si inisialnya, get inisial ini. Kemudian ini untuk course L-nya, ini untuk maksudnya bahwasannya eh, print atau outputannya akan sesuai dengan konstruktor yang ada di kelas course kelas
ya, kelas course. Nah, kemudian ada case yang terakhir itu ada enrollment grade. Nah, jadi di tugas pertama ini kelas terakhirnya itu ditambahkan bahwa bukan kelas, ada case enrollment grade. Nah, di mana enrollment grade ini kita hanya perlu menambahkan grade dari eh, enrollment tersebut yang diambil oleh suatu mahasiswa yang format penulisannya sudah dijelaskan di RITMI tadi. Nah, jadi di sini ada satu argumen lagi, ya ada set grade. Nah, jadi set grade ini kan seperti yang kita tahu untuk meng-assign suatu nilai. Nah, jadi kita akan assign nilai dari si grade untuk enrollment dari mahasiswa tersebut. Kemudian nilai default dari case-case ini apabila di luar dari 5 case tadi, maka dia akan memberikan keluaran berupa invalid. Kemudian di sini seperti yang saya bilang di awal tadi akan ada code untuk mengatasi redundansi data, di mana link headset ini maksudnya dia eh, mengurutkan, akan mengecek data-data yang sudah kita berikan itu berdasarkan hash value-nya. Nah, seperti tadi kan ada bahwasannya di baik itu di course, enrollment, lecturer, dan juga student itu ada hash set, di mana dia akan ngeset hash code kan. Nah, jadi hash code-nya ini nanti akan dikirim ke driver satu ini, kemudian dicek apakah hash code yang sama, apakah hash code yang sama itu ada. Jika hash code yang sama ada, maka hash code yang sama itu akan di clear di sini. Clear, kemudian akan ditambahkan data yang ditambahkan itu adalah data yang pertama kali dimasukkan. Nah, jadi data yang kedua atau data redundan itu tidak akan dimasukkan. Itu berlaku untuk ke empat-empat. Nah, kemudian ada collection of student di sini untuk mengurutkan studentnya itu berdasarkan idea. Oke, kemudian di sini ada beberapa perulangan for, yang di mana di sini menyatakannya kondisinya itu untuk memprint dari si beberapa data-data data seperti misalnya lecturernya, course-nya, studentnya, dan juga enrollment. Sini ada scanner close, seperti yang kita tahu scanner close untuk menutup inputan dari user. Nah, jadi eh, apabila dijalankan, berapa nih? Hmm. Baik, Akan dijelaskan oleh peer saya, jadi tadi ya. di sini kami akan mencoba merankannya. Make compile. Kita akan mencoba tes 01 terlebih dahulu. Nah, seperti yang diminta pada README, bahwasannya outputan itu akan menampilkan data-data seperti ini, di mana di data awalnya itu sebelum kita masukkan, jika kita tidak mengeset nilainya, dia akan berikan non. Nah, non. Tapi kalau kita ngeset nilainya, dia akan memberikan outputan sesuai dengan nilai kita set. Saya lihat di sini ya, ada non dan juga AB. Ini yang ini. Di mana kita ubah? Belum kita dapat copy. Nggak tahu. Oh ya, kemudian em, sebelumnya Kami mau- output yang kami terima itu adalah nol dan juga AB ya. Nah, kenapa bisa nol? Nah, jadi bisa dilihat ya pada set gitu. Nah, di sini. Di sini kan ada grade dia sama dengan non kan. Dia di code sebelumnya itu untuk di getter setternya ini nggak ada. Jadi sebelum code ini sempurna untuk driver satu setter kami itu nggak ada. Kami mengambil nilai itu berdasarkan getter. Nah, jadi apapun nilai yang dimasukkan itu awalnya akan non. Untuk yang di sini non, di sini juga non. Nah, kemudian karena dibilang di tugas ini kita itu butuh nilai yang di set. Jadi kan menggunakan setter. Namun pada awalnya setter kami ini tidak tidak mempengaruhi dari nilai yang kami berikan. Bahwasannya seharusnya yang di setter kami ini kan di sininya itu non kan, tapi yang keluar itu nol karena ini tidak terpengaruh oleh si setternya tadi. Maka dari itu kami memperbaiki untuk setternya itu menjadi seperti demikian. Nah, makanya setelah diperbaiki, hasil yang kami terima itu sudah sesuai dan berdasarkan auto grading dari GitHub juga bahwasannya driver satu untuk tugas-tugas dari driver satu ini sudah beres.
Nah, kemudian di driver kami, saya akan lanjut driver 2. Kendala kami dalam UTS ini ada pada driver 2, di mana kami belum bisa menyelesaikan permasalahan di mana programnya itu diminta untuk menampilkan student detail ya. Student detail itu berupa NIM mahasiswanya, nama mahasiswanya, pokoknya data mahasiswanya ditambah dengan IPK dan juga SKS yang diambil. Nah, jadi di code kami yang di driver 2 ini yang dikeluarkan itu adalah memang keluar semua eh, data mahasiswa dan juga IPK dan kreditnya. Tapi IPK dan kredit ini tidak terdefinisi. Bahwasannya dia tetap berada pada nilai default yaitu eh, 0. Nah, di sini kami set 0. Bahwasannya ada kendala di loopingan kami ini yang menyebabkan nilainya itu tidak berubah. Nilainya itu tetap menjadi default. Entah itu karena tidak di return atau bagaimana kami masih belum tahu. Namun kedepannya akan kami cari tahu lagi. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, ini adalah eh, pengembangan dari driver satu, di mana kurang lebih ya strukturnya sama. Hanya saja kita menambahkan satu case baru yaitu student detail. Nah, di mana student detail ini kami menggunakan prototypingnya. Di sini ada display student details, token satu, student dan enrollment. Nah, kalau di sebelumnya kan kita meminta langsung argumen ya kan. Jadi argumennya itu single, nggak merefer kemana-mana. Jadi berdasarkan apa yang diminta dari si user, ya udah itu ditampilkan. Nah, kalau ini kami menggunakan prototipe di mana eh, outputannya itu akan eh, dihasilkan setelah merefer dari beberapa metode. Nah, jadi di sini kan ada student detail, display student detail, ini adalah metode satunya. Kemudian di sini ini sama ya untuk ngecek redundansi. Nah, di sini yang berbeda itu ada mulai dari sini. Calculate grade point. Nah, jadi ini untuk eh, memberikan pemahaman kepada programnya bahwasannya jika dimasukkan nilai A, jika kita berikan grade-nya itu A, maka dia akan mereturn nilai 4,0. Maksudnya itu kayak IP lah, IP di kayak di Dell misalnya IP-nya A, berarti nilainya 4,0. Itulah untuk si calculate grade point. Nah, kemudian di sini ada calculate total credit. Nah, di sini di fungsi-fungsi inilah kan yang mungkin terdapat beberapa miss ya. Di mana misalnya pada total credit ini, di sini seharusnya dia menghitung dari release enrollment. Nah, kan di enrollment itu tadi kan udah kita buat misalnya add enrollment sekian sekian sekian. Nah, misalnya add enrollment 01, enrollment 01 ini akan disimpan ke dalam release. Nah, jadi setelah yang kami buat ini sepertinya bahwasannya release yang disimpan itu tidak dihitung oleh si metode ini calculate total credit ini. Jadi dia tetap menghitung bahwasannya total kreditnya itu nol, nggak merefer ke si enrollmentnya. Nah, jadi setelah kita misalnya kayak kalau di README dibilang enrollment-nya itu akan ada 2 SKS dan 4 SKS. Nah, seharusnya ada 6 SKS. Nah, di program kami yang keluar itu tetap nol, tetap berada pada nilai default. Nah, di sini sebenarnya kan sudah dibuat bahwasannya total kredit itu akan dihasilkan. Ini akan dihasilkan berdasarkan get kreditnya. Jadi semakin kita memasukkan menggunakan fungsi get credit, dia akan menyimpan dan harusnya yang disimpan dari get credit ini akan disimpan di fungsi si calculate total credit ini. Kemudian dia menghitung dengan inputan get credit berikutnya. Nah, sementara di sini dia belum berhasil untuk di solve. Kemudian dia akan mereturn lah nilai yang ditambah-tambahkannya tadi. Kemudian di sini ada calculate GPA. Nah, ini adalah salah satu metode inti dari tugas kali ini di mana kita akan menghitung IPK dari si suatu mahasiswa. Nah, seharusnya di metode ini dia akan menghitung pertama itu dari si total kreditnya tadi. Nah, jadi fungsi ini akan bisa berjalan apabila total kredit itu berjalan. Nah, sementara tadi yang kita seperti saya jelaskan fungsi total kredit saja tidak berjalan, bagaimana fungsi ini akan berjalan, gitu kan? Jadi di sini dia akan menghitung dulu total kredit. Oke, dia dapat total kreditnya, terus dia menghitung berdasarkan per mata kuliah. Misalnya basis data 4 SKS, dia akan menghitung misalnya grade-nya A 4 kali 4 dia akan dapat poin 16. Itulah fungsi dari si calculate GPA ini. Nah, setelah itu kan ada nanti namanya total grade point seperti yang saya bilang tadi. Itu bahwasanya SKS dikalikan dengan grade-nya, nilai grade-nya. Nah, itulah total grade point. Kemudian untuk total kredit sama seperti yang biasa tadi, berapa SKS yang udah diambilnya keseluruhan. Nah, jadi untuk IPK-nya itu akan digunakan akan digunakan ya rumus formula total grade points dibagi dengan total kredit. Jadi kita akan mereturn nilai dari
pembagian kedua fungsi tersebut, namun belum berhasil. Kemudian pada yang terakhir ini display student details, ini bisa kita lihat di sini ya, di case yang terakhir nih, display student details. Jadi display student detail ini merupakan gabungan dari keseluruhan fungsi-fungsi ini tadi, calculate, baik itu calculate GPA, baik itu calculate total credit maupun ini calculate grade point. Nah, jadi ini hanya sebagai istilahnya format penulisannya lah. Nah, kayak bisa lihat di sini kan ada student, ada string format 2F untuk GPA-nya, kemudian yang terakhir itu ada total credit seperti yang kita kiri. Nah, seharusnya apabila berjalan dengan baik, eh, apabila terselesaikan dengan baik, ini akan menampilkan output yang sesuai. Bahwasannya akan ditampilkan dulu data mahasiswanya, kemudian dia akan menampilkan GPA atau IPK-nya, kemudian total kreditnya atau total SKS-nya. Ya, jadi untuk run di program kali ini akan dilakukan oleh saya. Hmm. Tapi jangan sampai triple S. Terus sampai enrollment aja, nggak usah student details dulu. Ya, di, nah, jadi di sini kan udah kita masukkan beberapa inputan, yaitu ada lecturer add atau course add atau apalah segala macam enrollment grade. Jadi data-data ini, data-data yang kita masukkan ini akan disimpan di release-nya masing-masing. Nah, jadi fungsi yang kita kembangkan tadi itu akan merefer ke release dari si enrollment itu yang sudah menyimpan ini enrollment ini. Dia akan nge-refer ke situ lah. Bahwasannya data-data yang diambilnya berdasarkan data yang ada di enrollment grade yang sudah disimpan di eh, release-nya tadi. Nah, kemudian kan di tugas ini diminta bahwasannya intinya itu adalah student details. Jika kita masukkan student details berdasarkan program kami, maka dia akan menampilkan hasil seperti ini. Nah, Tidak keluar. jadi yang keluar itu adalah memang benar formatnya sudah sesuai data mahasiswa sampai partisi information system ya, data mahasiswa. Nah, kemudian dia akan menampilkan GPA dengan format 2F2 di belakang koma ya, 0,00 dan juga kredit dengan formatnya itu integer. Nah, jadi seperti yang bisa dilihat ya di sini belum berhasil, bahwasannya yang keluar itu masih nilai defaultnya saja. Nah, sama seperti yang berikutnya juga jika kita eh, melakukan pemanggilan atau menambahkan student detail untuk NIM 002 atau Bank Yoga, itu akan muncul seperti ini. Dia nilai GPA dan kreditnya belum terselesaikan. Untuk mengakhiri program, seperti kita tahu, kita tambahkan triple dash. Nah, oke. Mungkin sekian dari presentasi kami, Pak. Tugas yang diberikan kepada kami UTS ini belum selesai. Nilai yang ada di GitHub itu adalah 40 dari 100. Mungkin di next time kami akan melakukan explore mandiri untuk menyelesaikan case permasalahan UTS ini. Jadi mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, Pak. Jika terdapat tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima Terima kasih. kasih.